Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas laga perdana di Carabao Cup musim 2021-2022 dari Manchester City menghadapi Wycombe dari kasta kedua Liga Inggris. Ya, ini merupakan laga yang sangat unik. Kenapa unik? Karena laga ini merupakan laga yang cukup membanggakan bagi akademi Manchester City, pemain akademi dari Manchester City. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Manchester City sebelum pertandingan ini mereka sudah kehilangan 5 pemain utama yang cedera. 3 diantaranya adalah lini belakang dan 2 diantaranya adalah lini tengah. Jadi mereka kehilangan banyak pemain untuk stok di Liga Inggris maupun di Liga Champions nantinya. Maka dari itu Pep Guardiola menurunkan para pemain muda untuk bergabung dengan pemain tua yang masih fit dalam pertandingan Carabao Cup ini. Ya, kita tahu bahwa Wycombe ini tidak begitu diperhitungkan dalam kompetisi ini karena selain skuadnya yang sangat terbatas dari Wycombe atau tidak semewah dari klub-klub Liga Inggris, Wycombe juga merupakan tim yang notabene cara bermainnya ya sama seperti di kasta kedua Liga Inggris, yaitu hanya mengandalkan bertahan dan mengandalkan counter attack. Nah, berbeda dengan Manchester City yang biasanya kita tahu bahwa Manchester City akan bermain dengan kombinasi passing 1-2 dengan build up serangan dari lini pertahanan ke lini tengah hingga lini depan. Di pertandingan kali ini Manchester City tidak bermain demikian. Karena apa? Karena mungkin pemain akademi dari Manchester City belum padu dengan cara Pep Guardiola taktikalnya, atau belum padu cara bermain dengan para seniornya. Seringkali banyak peluang yang diminta oleh lini depan dari Manchester City tidak mampu dimanfaatkan atau tidak mampu dilakukan passing ke orang tersebut. Itu sering terjadi, bahkan 90 menit ketika bola dipegang oleh pemain akademi dari Manchester City tidak mampu untuk memberikan umpan yang matang ke lini depan, sehingga terhambat di lini belakang ke lini tengah. Nah, kalau kita bicara terkait masalah pemain, tentu kita tahu bahwa Manchester City yang saya jelaskan di awal bahwa kehilangan 5 pemain utama mereka, sehingga dia memainkan 4 back sejajar plus gelandang bertahan dari akademi, di mana yang menjadi peran sentral di sini adalah Lavia. Lavia ini adalah pemain muda umur 17 tahun dari akademi City yang mampu menjaga keseimbangan antara lini tengah dan lini depan. Ya, walaupun kita tahu bahwa kekuatan atau pemain ini merupakan pemain yang kurang begitu atraktif seperti kita melihat Rodri maupun Fernandinho. Akan tetapi ini masih muda, masih umur 17 tahun, masih bisa diasah untuk menjadi jenderal gelandang bertahan yang baik untuk Manchester City ke depannya. Nah, bukan cuma itu, 4 back sejajar. Sebut saja Tabu, terus Egan back kirinya, terus back tengahnya Bruns sama Tabu, terus satunya lagi Josh Wilson. Nah, yang menjadi bagus adalah mereka bermain secara bersama-sama di Akademi U21 Manchester City. Mereka sudah bisa menghadapi Youth Champions League atau Youth League Champion yang dihadapan di tengah pekan kemarin, dan mereka menang menghadapi RB Leipzig. Maka dari itu keempat pemain ini sudah padu pada dasarnya di akademi. Akan tetapi ketika dimasukkan ke tim utama, 4 pemain ini masih canggung atau masih bingung bagaimana cara bermain di skuad utama Manchester City. Sehingga pemain-pemain senior macam Phil Foden, macam Kevin De Bruyne, Raheem Sterling dan Riyad Mahrez serta Ferran Torres itu sering membantu ke lini pertahanan untuk menjemput bola. Karena kalau kita melihat kalau tim utama Manchester City bermain, ketika ada peluang untuk memberikan ruang yang pas untuk lini sayap maupun lini tengah akan langsung passing. Tapi tidak untuk pemain pada tadi malam, karena mereka juga memahami bahwa pemain muda butuh proses.
butuh jam terbang di sini. Maka dari itu banyak pemain yang turun ke lini tengah untuk menjemput bola sehingga mampu melakukan akselerasi ke depan mulut gawang. Dan terbukti pemain muda ini sangat pede. Pemain muda ini sangat memberikan kombinasi yang bagus ketika pemain tua turun ke lini tengah dan mereka membuat 1-2 passing di lini tengah dan memberikan umpan yang matang atau through pass yang matang untuk ke lini depan. Sempat Manchester City kebobolan di menit 22-an karena kesalahan dari lini belakang, ya maklum akademi ya kan, sehingga mampu menceploskan bola ke gawang dari Wycombe. Akan tetapi tidak berselang lama Kevin De Bruyne mampu menyamainya dengan umpan loop dari Phil Foden. Kevin De Bruyne berlari sendiri sehingga dia mampu mengkeeping bola dan memberikan tendangan ke tiang jauh. 1-1 untuk Manchester City. Bukan cuma di situ. Yang lebih unik lagi adalah ketika sayap lini belakang atau fullback dari Manchester City maju, baik yang kanan maupun yang kiri. Ketika John Wilson yang maju dari sisi kiri, banyak pemain dari sisi kanan semacam Phil Foden maupun semacam Riyad Mahrez masuk ke tengah untuk menyambut umpan. Dan ternyata terbukti John Wilson mampu untuk memberikan cut inside masuk ke dalam dan melakukan umpan cut inside kepada Riyad Mahrez dan gol. 2-1 untuk Manchester City. Di babak pertama mungkin permainan banyak, bukan babak pertama sih, babak pertama, babak kedua permainan banyak dikuasai City. Bahkan hampir mau berhenti permainan di babak pertama. Riyad Mahrez dari sepak pojok mampu memberikan umpan kepada Phil Foden dan tendangan roket, boom, langsung menciptakan gol untuk Phil Foden. Gol yang sama seperti Phil Foden lakukan ketika melawan Borussia Dortmund di Liga Champions musim kemarin. Dari lini tengah dan mampu menusuk ke gawang dari Wycombe pada tadi malam. Nah, di babak kedua permainan tetap sama seperti permainan di babak pertama, di mana seorang Lavia sebagai jangkar dia mampu memberikan keseimbangan. Ya, walaupun umpan-umpannya tidak seakurat Fernandinho maupun Rodri dan akselerasinya tidak sehebat Fernandinho maupun Rodri, akan tetapi dia mampu menjaga keseimbangan lini tengah bersama pemain 4 di belakang untuk menahan gempuran dari Wycombe. Nah, tugas dari lini tengah seperti Kevin De Bruyne dan Phil Foden itu adalah peran pentingnya untuk kemenangan tadi malam. Akhirnya setelah 3-1, babak kedua berjalan setengah pertandingan, namun tetap tidak terjadi gol, dan terjadi gol ketika Phil Foden mampu memberikan umpan through pass ke Ferran Torres. Akhirnya Ferran Torres mampu memberikan gol di Carabao Cup berkat asis Phil Foden. Gak berhenti cuma sampai di situ. Di menit 70-an setelah gol dari seorang Ferran Torres akhirnya diganti. Serta John Wilson diganti juga. Diganti McAtee dan Cole Palmer dan McAtee juga sama-sama dari akademi. Walaupun McAtee sebenarnya adalah pemain gelandang di lini tengah, akan tapi karena Pep Guardiola memberikan jam terbang untuk di tim utama, McAtee diberikan sebagai sisi back sebelah kiri. Dan berjalan sangat bagus juga. Alhasil banyak through pass yang dihasilkan, terlebih through pass kepada Raheem Sterling, dan Raheem Sterling memberikan cut inside kepada Riyad Mahrez. Lagi-lagi Riyad Mahrez memberikan golnya. 5-1. Saya pikir sudah selesai 5-1. Ternyata tidak. Di menit-menit terakhir Cole Palmer mampu melakukan akselerasi, berlari dari lini tengah dengan sendirinya dan mampu memberikan tendangan lengkung ke lini pertahanan maupun ke gawang dari Wycombe. Padahal dia memiliki opsi untuk mengumpan kepada Phil Foden maupun Riyad Mahrez yang ada di depannya. Akan tapi dengan percaya dirinya dari Cole Palmer, dia mampu memberikan gol yang sangat bagus dengan melengkung ke gawang dari Wycombe. Untuk overall pertandingan kali ini, Manchester City mampu memberikan permainan yang menakjubkan dengan para akademinya dan para kombinasi dengan para senior. Semoga akademi diberikan jam terbang lebih banyak lagi sehingga mampu memberikan caps yang baik untuk tim utama dari Manchester City. Mungkin itu yang disampaikan. See you di video berikutnya.